Laptop keren ini adalah Acer Swift 3 Infinite 4 yang cukup kalian banyak tanyakan di kolom komentar pada saat kita mereview Acer Spin 3 Active kemarin. Jadi sebelum kita lanjut, seperti biasa, tonton B-rollnya terlebih dahulu. Untuk spesifikasinya, dia menggunakan Intel Core i5 dari Tiger Lake 1135G7 atau Intel generasi ke-11, 4 core 8 thread dengan base clock di 2,4 GHz hingga maksimal di 4,2 GHz, 10 nanometer super fin teknologi untuk fabrikasinya, dan TDP-nya di 28 Watt. Untuk memorinya, kalian nggak perlu repot-repot untuk upgrade lagi karena sudah 16 GB LPDDR4 dengan speed yang sangat kencang di 4266, storage 512 GB, PCIe generasi yang keempat, jadi ini akan jadi jaminan speed yang sangat kencang, dan IGP-nya ditenagai oleh Intel Iris Xe dengan 80 execution unit. Dan Acer membanderol laptopnya di harga 12.999.000, tapi sedang ada cashback 1 juta jadi 11.999.000, include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Bisa dikatakan ini laptop 14 in yang sangat ringan dengan bobot di 1,2 kg dan dimensinya bisa dikatakan cukup slim dengan narrow bezel di 32 dikali 21,7 dan ketebalannya di 9 cm. Untuk desainnya sendiri, seperti yang saya katakan di awal, ini laptop dengan desain yang sangat keren dengan gradasi warna biru hingga silver di bagian bawah, dan pilihan warnanya yaitu Electro Blue. Jadi untuk warna yang lain, silver atau warna merahnya itu masih sama seperti Acer Swift 3 yang lain, tapi untuk seri ini sedikit berbeda dan logo Acer dibuat lebih kecil di bagian tengah. Ini jadi cara penempatan logo yang baru dari Acer, cukup unik. Untuk bahannya, keseluruhan dia menggunakan bahan dari metal, dari aluminium, kecuali di bagian frame layarnya yang menggunakan plastik polikarbonat. Ngomongin frame layar, Acer menyebut dengan frame tipisnya yaitu narrow bezel, terutama di bagian kanan dan kiri. Di bagian atas masih cukup tebal, walaupun jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor, ini termasuk seri yang tipis, termasuk juga di bagian bawah dengan logo Acer di tengah. Untuk webcam di bagian atas, seperti biasa, Acer selalu menyertakan webcam dengan kualitas yang paling baik, walaupun mengingat harganya ini merupakan laptop ultra portable yang cukup murah. Dan layarnya, dia menggunakan 14 in Full HD IPS panel, jadi sekali lagi ini bukan IPS level atau bahkan TN panel, dengan 100% sRGB. Jadi cukup cocok untuk kalian yang membutuhkan akurasi warna, seperti kalian mungkin fotografer, atau mungkin editor 2 dimensi, dengan tingkat kecerahan di 300 nit. Jadi tingkat kecerahannya cukup tinggi, cukup enak juga kalian pakai di luar ruangan, apalagi layarnya dia doff. Dengan refresh rate yang cukup standar pastinya, karena ini bukan laptop gaming, di 60 Hz. Dan Acer menyertakan beberapa fitur yaitu Acer Comfy View atau anti-blue teknologi. Jadi kalian tidak perlu merasa cemas kalau kalian berlama-lama di depan laptop, mata kalian tidak gampang capek. Untuk keyboardnya, seperti kebanyakan Acer Swift yang lain, ini salah satu produk unggulan dari Acer sehingga keyboardnya sangat-sangat enak dengan key travel di 1,4 mm dan travel distance-nya juga sangat pas. Dengan logo atau hurufnya dibuat sedikit lebih kecil, jadi sedikit terasa mewah gitu ya, tidak terlalu over juga dengan pengaturan pencahayaan atau backlit keyboardnya yang dapat kalian atur menggunakan tombol F8. Tapi jika kalian tidak menekan tombolnya, otomatis backlit-nya akan mati sehingga daya tahan baterainya jauh lebih awet. Untuk touchpad, dia lebih center terhadap spasi, walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Sebenarnya ukuran yang cukup pas juga dengan finishing yang sangat baik, khas banget Acer. Dia sudah mendukung Windows Precision Driver juga, dan di bagian pojok kanan bawah terdapat fingerprint sensor untuk mendukung Windows Hello kalian. Dan di bagian kiri yang pastinya ada logo dari sertifikasi Intel Evo. Dan sekarang kita beralih ke bagian portnya, walaupun bukan port yang sangat banyak, tapi paling tidak ini mencakup hampir semuanya, hanya meninggalkan di micro SD reader atau media reader. Di kanan terdapat satu buah Kensington lock, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan combo jack audio. Di bagian kirinya terdapat DC-in dan terdapat Thunderbolt atau USB Type-C 4.0, dan dia juga support
charging. Jadi kalau kalian punya cas dari USB Type-C yang 45 atau 65 watt, kalian bisa pakai di sini. Dan terdapat HDMI juga, serta USB Type A lagi, 3.2 generasi yang pertama, dan support always on USB. Oke, untuk fitur-fiturnya sendiri, secara kualitas audio, ini sudah cukup baik dengan sertifikasi dari DTS dan tambahan software juga dari DTS yang memaksimalkan kualitasnya yang sekali lagi cukup baik. Terdapat shortcut juga untuk kalian dapat atur performance-nya dengan menekan tombol function dan huruf F. Terdapat 3 mode performance, serta konektivitasnya sudah didukung oleh Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6, serta Bluetooth 5.1. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa SSD-nya menggunakan NVMe PCIe generasi yang keempat, artinya akan sangat kenceng. Dan itu terbukti pada pengujian SSD-nya menggunakan Crystal Dismark, kita mendapatkan skor terutama read sangat-sangat kenceng, jauh meninggalkan beberapa varian laptop yang sekelas harganya, yaitu di 6.813 untuk read-nya dan 1.151 untuk write-nya. Kita sebenarnya tidak benar-benar percaya, jadi kita ulangin sampai 3 kali, tapi pada pengujian kedua ketiga hasilnya juga sama-sama tinggi, yaitu di 4.659 untuk read-nya, dan pada pengujian ketiga di 5.624. Walaupun mungkin teman-teman ngomong untuk speednya sendiri tidak terlalu konsisten, tapi pada pengujian kita at least itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain yang kebanyakan di 2000 MB per second atau 3000. Jadi ini masih lebih kencang. Kita lanjutkan ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 dengan video durasi 1 menit, 4K, cut to cut, dan tanpa efek serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat, 1 menit 9 detik. Artinya masih cukup enak kalian pakai Premiere. Untuk pengujian 3D renderingnya, ini dia. Memang skornya tidak terlalu kencang karena memang laptop ini tidak memiliki dedicated VGA. Tapi masih bisa kalian pakai walaupun sebenarnya laptop ini tidak untuk rendering 3D. Lanjut ke pengujian sintetisnya di R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 854 dan R20 single core performance di 519 dan multicore-nya di 2225. Skor CPU ini bisa dikatakan sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan brand-brand lain yang menggunakan Intel Core i5. Artinya skor Core i5-nya masih sangat meyakinkan, dan temperaturnya walaupun bisa dikatakan secara performance cukup baik atau bahkan sangat baik mungkinnya di kelasan Intel Core i5, dia bisa mempertahankan di 60 derajat Celcius tanpa menurunkan performance yang sangat signifikan. Dan berikut adalah grafik R20 yang sudah kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan kita uji juga di 3D Mark, di TimeSpy kita mendapatkan skor di 1602, tidak tinggi memang, dan 3D Mark Firestrike di 4431. Sebenarnya untuk kelasan sebuah laptop dengan IGP tanpa dedicated ini secara skor sudah cukup baik, dan pada pengujian stress testnya juga laptop ini mampu lolos uji stress test dengan hasil yang cukup meyakinkan, yaitu di 98,7%, dan suhu dia bisa mempertahankan sangat dingin di 67 derajat Celcius. Dan sekali lagi ini adalah grafik dari skor Firestrike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan Acer Swift 3 Infinite 4 ini yang sudah pernah kita review. Oke, sekarang kita akan tes beberapa game di laptop ini. Walaupun mungkin kurang memuaskan, setidaknya bisa dipakai, dan ini hasilnya. Kita mulai dari game yang pertama, yaitu Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, grafik rata kanan serta full render. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 60 frame per second dan paling drop kira-kira sekitar 55 frame per second. Untuk setting seperti ini aja masih sangat-sangat enak. Lanjut kita menggunakan CSGO dengan setting resolusi yang sama dan grafik kita buat very high. Kita masih mendapatkan lebih dari 60 frame per second, jadi masih cukup aman. Oke, Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD tetap seperti semula dan grafik kita buat medium. Kita mendapatkan FPS kurang lebih sekitar 50 dan paling drop sekitaran 40 frame per second. Masih cukup oke. Jika kalian pingin lebih FPS-nya, tinggal kalian turunkan ke mode low.
Valorant Full HD High kita masih mendapatkan lebih dari 100 frame per second, lebih tepatnya kurang lebih sekitar 120 hingga 140 frame per second. Oke, kita lanjut ke GTA 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik serta tekstur kita buat normal. Kita masih dapat di kurang lebih sekitar 50 hingga 70 frame per second tergantung scene tertentu. Jadi untuk sebuah laptop dengan integrated grafik ini cukup baik. PES 2021 dengan setting resolusi SD atau 720 kita mendapatkan FPS dengan maksimal di 60 frame per second. Tapi kalau kalian naikkan ke Full HD akan turun kurang lebih sekitar 50 hingga 55 frame per second. Jadi ini hardware dari Acer Swift 3 Infinite. Tidak ada yang bisa di-upgrade kecuali SSD-nya, tapi kalian harus lepas bawaan SSD-nya dan pasang lebih gede. Untuk kapasitas baterainya di 54,5 Wh. Untuk pengujian baterainya, bukan sertifikasi Intel Evo kalau tidak memiliki daya tahan baterai yang cukup awet. Dan pada pengujian PC Mark 10 Modern Office kita mendapatkan waktu di 13 jam 23 menit. Dan pada pengujian realnya masih sangat bisa diandalkan. Kalian ke kantor atau datang ke kampus tanpa perlu bawa charger, asalkan jam kerja kalian 8 jam ya. Dia mampu bertahan kurang lebih sekitar 9,5 sampai 10 jam, itu pun tergantung software, berapa banyak software yang kalian pakai dan tingkat kecerahannya seperti apa. Jadi laptop ini enaknya untuk siapa? Sebenarnya yang pasti laptop ini bukan untuk kalangan para entusias gamers atau bahkan kalian para arsitektur atau hal-hal yang membutuhkan 3D design. Jadi mungkin kurang cocok, tapi jika kalian para mahasiswa bisnis yang membutuhkan laptop super ringan dengan daya tahan baterai yang sangat bisa diandalkan dan yang pasti performance-nya benar-benar sangat mumpuni, laptop ini sangat saya rekomendasikan. Dan yang tidak kalah keren adalah modelnya cantik, paling tidak malu-maluin. Kesimpulannya, untuk desain kita berikan skor 8,5. Untuk fiturnya dengan layar IPS 100% sRGB kita berikan skor 8,5 juga. Dan performance jika kita lihat dari harga kita berikan skor 8. Oke, cukup sekian pembahasan laptop kali ini. Jangan lupa kalian like, kalian share, dan kalian subscribe karena itu sangat membantu kita. Dan jangan lupa kalian follow semua sosial media kita, mulai dari TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Semuanya ada di kolom deskripsi, bahkan link pembeliannya pun kita sertakan di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian. Saya Deko, see you on the next video. Next video, kayaknya Predator mungkin keren ya. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.